Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Yanuarti Ningtyas dengan NIM 170601114 dari PGSD 2017 IKIP Siliwangi. Hari ini akan dilaksanakan ujian sidang skripsi dengan judul skripsi saya yaitu Pembelajaran Daring Menulis Iklan Layanan Masyarakat Pencegahan Penularan Virus COVID-19 pada siswa kelas 5 SDN Negeri Pondok Jagung 3 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning berbantuan media Zoom Meeting. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Samsudin MPD selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Uus Kuswendi MPD selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Pada presentasi ini saya akan membahas 4 poin utama, yaitu latar belakang masalah, kajian teori, metodologi penelitian, dan hasil penelitian. Langsung saja pada poin pertama yaitu latar belakang masalah. Jadi latar belakang penelitian ini adalah pandemi COVID-19. Yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah melanda berbagai negara di belahan dunia termasuk di Indonesia. Untuk mengurangi persebaran yang semakin meluas, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan himbauan agar seluruh kegiatan dibatasi termasuk pendidikan. Kemendikbud RI telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan pada masa darurat COVID-19, yang dimana surat tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran dialihkan menjadi jarak jauh atau yang kita kenal sebagai pembelajaran daring. Pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran tetap harus disampaikan, terutama dalam pelajaran bahasa Indonesia materi iklan. Aspek keterampilan berbahasa juga harus diperhatikan, salah satunya adalah menulis. Mengingat bahaya virus COVID yang semakin meluas, siswa perlu diingatkan kembali mengenai bahaya dan cara pencegahan penularan virus. Materi iklan dapat menunjang pengetahuan siswa, karena dari iklan, siswa dapat mengetahui himbauan-himbauan mengenai bahaya dan cara pencegahan penularan virus COVID-19. Namun, dari studi pendahuluan yang telah dilakukan, terdapat temuan. Yang pertama, kurangnya semangat siswa dalam menulis. Nah, yang kedua, pengetahuan tentang iklan masih kurang dan diperkuat dengan penelitian Simar Mata dan Sandra 2018, guru hanya memberikan persepsi mengenai penjelasan pengertian iklan. Jadi, menurut Simar Mata ini, bahwa guru hanya menyampaikan pengertian iklan saja tanpa ada penjelasan lebih lanjut bagaimana cara membuat iklan atau bagaimana cara memperoleh informasi dari iklan. Terus yang selanjutnya, guru jarang mengingatkan protokol kesehatan. Dan yang selanjutnya, kurangnya kesadaran siswa mengenai bahaya dan cara pencegahan penularan virus. Karena terlihat di lingkungan sekitar rumah, usia rentan 6-12 tahun masih terlihat jika keluar rumah tidak menggunakan masker. Ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Terus yang terakhir, guru masih menggunakan metode konvensional, yang dimana dalam pemberian materi, guru masih menggunakan PowerPoint yang dikirim melalui WhatsApp tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari guru tersebut. Maka, untuk mengatasi permasalahan tersebut agar siswa lebih semangat lagi dalam pembelajaran daring dan juga menulis, serta mengingatkan siswa mengenai bahaya virus COVID-19, saya memvariasikan pembelajaran materi iklan dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari siswa dengan menggunakan model Project Based Learning, yang dimana model Project Based Learning ini dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna karena tidak hanya mengetahui sebuah teori saja, tetapi siswa terdorong lebih aktif untuk mengembangkan ide-ide kreatif mereka yang dituangkan dalam sebuah karya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui skenario dan implementasi, yang kedua untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa, yang ketiga untuk mengetahui apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa, yang keempat yaitu untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh guru saat mengimplementasikan pembelajaran daring menulis iklan layanan masyarakat pencegahan penularan virus COVID-19 pada siswa kelas 5 SDN Negeri Pondok Jagung 3 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning berbantuan media Zoom Meeting. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu adalah kajian teori. Jadi yang pertama ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring menurut Moore, Dixon, dan Galien dalam Sadikin dan Hamid 2020 merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Jadi dengan kata lain, pembelajaran daring ini merupakan penunjang agar pembelajaran tetap disampaikan pada masa darurat COVID, yang dimana bisa melalui
WhatsApp group, Zoom, atau media pendukung pembelajaran lainnya. Terus yang kedua ada menulis. Menulis menurut Tarigan dalam Sidik M 2016 merupakan menuturkan melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang mudah dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca dan memahami lambang-lambang grafik tersebut. Jadi dengan kata lain, menulis adalah proses kreatif seseorang dalam menuangkan pikirannya melalui tulisan sehingga dapat memudahkan seseorang dalam membaca. Terus yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat menurut Atika et al. 2018 adalah suatu media promosi untuk mendapat daya tarik khalayak masyarakat terhadap iklan yang dipromosikan seperti program kegiatan, himbauan, atau pelayanan lainnya dari pemerintah lokal atau pusat. Jadi dengan kata lain, iklan layanan masyarakat ini adalah media yang berisi pesan-pesan sosial untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan yang ada di sekitar mereka. Terus yang selanjutnya ada model project listening. Jadi model project listening ini menurut Priyansa DJ 2017 merupakan pembelajaran berbasis project yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Adapun langkah-langkah model ini yaitu ada pertanyaan mendasar, mendesain rencana proyek, membuat jadwal, memonitoring perkembangan proyek, terus menilai hasil dan mengevaluasi pengalaman. Selanjutnya metodologi penelitian. Jadi metode penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Jadi deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena atau aktivitas saat pelaksanaan pembelajaran. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas 5 SDN Negeri Pondok Jagung 3 dengan jumlah sampel 20 orang siswa. Yang selanjutnya yaitu adalah instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi, angket, pedoman wawancara, tes proyek, dan evaluasi yang dimana instrumen tersebut diolah menggunakan Microsoft Excel 2016. Selanjutnya, poin keempat yaitu adalah hasil penelitian. Jadi, skenario dan implementasi pembelajaran ini dilaksanakan 5 kali pertemuan, yang dimana yang pertama perkenalan, yang kedua pemberian materi iklan, yang ketiga pemberian materi lanjutan yang terdiri dari materi iklan layanan masyarakat dan cara pencegahan penularan virus. Yang keempat yaitu pembelajaran menulis dengan model project listening, dan yang kelima adalah evaluasi. Adapun pembelajaran dari menulis iklan dengan model project listening disesuaikan dengan sintaks-sintaks model PJBL. Yang pertama yaitu ada pertanyaan mendasar. Jadi saya memberikan pertanyaan dengan mengaitkan materi iklan dengan kehidupan sehari-hari siswa pada masa pandemi. Jadi pertanyaannya seperti ini. Saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19. Tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan yang harus kita patuhi agar terhindar dari penularan virus COVID-19 seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu mendesain rencana proyek. Jadi, saya membuat sebuah video contoh pembuatan bagaimana cara membuat iklan, kemudian ditampilkan melalui Zoom meeting agar dilihat oleh siswa. Terus, selain mendesain rencana proyek juga, saya memberikan aturan bahwa proyek yang dibuat ini disesuaikan dengan mengambil tema yaitu cara pencegahan penularan virus, dan siswa harus mencari contoh-contoh iklan bisa melalui media cetak maupun media elektronik. Terus yang ketiga yaitu membuat jadwal bersama. Jadi membuat jadwal bersama ini adanya rencana proyek, terus memonitoring proyek, dan pelaporan proyek. Jadi jadwal ini telah disepakati bersama oleh siswa. Terus yang selanjutnya ada memonitoring siswa atau memonitoring perkembangan proyek. Jadi dalam memonitoring ini dilaksanakan melalui WhatsApp group. Jadi siswa lebih aktif dalam mengirimkan foto-foto kegiatan mereka saat sedang mengerjakan proyek. Terus yang kelima yaitu menilai hasil. Jadi menilai hasil ini dilakukan secara bertahap melalui WhatsApp. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah mengevaluasi pengalaman. Jadi mengevaluasi pengalaman juga dilakukan melalui WhatsApp group. Jadi diperoleh bahwa siswa itu sangat antusias dalam pembuatan proyek karena mereka lebih terdorong lebih aktif dalam membuat karya-karya dengan ide kreatif mereka. Dari lembar observasi diperoleh data-data bahwa hasil skenario dan implementasi menunjukkan rata-rata guru
mendapatkan 95 dengan kategori sangat baik dan siswa mendapatkan 92 dengan kategori sangat baik. Selanjutnya respon guru dan siswa. Jadi hasil perhitungan angket guru mendapat skor 68 dengan presentase 85%. Artinya guru merespon dengan sangat baik terhadap pembelajaran yang diberikan. Dan diperkuat juga dengan hasil wawancara, guru berpendapat bahwa materi yang diberikan melalui Zoom meeting sudah diberikan sangat baik karena dapat memudahkan interaksi antara guru dan siswa. Serta saat penerapan model project listening, guru ini berpendapat bahwa materi yang dikaitkan dengan model PJBL ini dinilai sudah cukup efektif. Terus yang selanjutnya ada pun hasil perhitungan angka siswa. Jadi angka siswa ini memperoleh 64 dengan presentase 80%. Artinya siswa merespon dengan baik selama pelaksanaan pembelajaran. Siswa berpendapat bahwa mereka sangat senang jika pembelajaran dilakukan melalui Zoom meeting karena mereka dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Terus juga saat penerapan model project listening mengaitkan materi iklan, siswa sangat antusias karena mereka dapat mengembangkan ide-ide kreatif mereka dari hasil karya yang mereka buat. Selanjutnya, respon siswa juga terlihat dari hasil penilaian karya siswa. Jadi, karya siswa ini diperoleh rata-rata 79,5% dengan interpretasi baik. Nah, respon siswa juga terlihat dari hasil penilaian evaluasi. Jadi, evaluasi yang diberikan oleh saya, hasil yang diperoleh rata-rata menunjukkan 84,4%. Jadi yang selanjutnya adalah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Kesulitan yang dialami oleh siswa terlihat dari penilaian karya siswa. Jadi aspek penilaian karya siswa ini mendapatkan presentase yang cukup. Setelah dilihat dan dianalisis, yang pertama dalam unsur iklan masih terdapat karya siswa yang tidak memperhatikan unsur iklan, yang dimana unsur iklan itu terdapat gambar, kalimat, dan pesan pada iklan. Terus yang kedua yaitu korelasi gambar dan kalimat. Jadi masih terdapat pula hasil karya siswa tidak menunjukkan korelasi yang tepat antara gambar dan kalimat. Nah, yang ketiga yaitu aspek penilaian kerapihan dan perpaduan warna. Jadi masih terlihat ada beberapa siswa yang membuat karya mereka tidak memperhatikan kerapihan dan perpaduan warna. Terus yang keempat, aspek penilaian keefektifan kalimat iklan. Jadi masih terdapat pula siswa membuat iklan tidak menunjukkan kalimat yang efektif. Terus yang kelima yaitu adalah ejaan dan tanda baca. Jadi setelah dilihat ada beberapa siswa dalam menulis iklan tidak menunjukkan ejaan dan tanda baca yang tepat. Seperti halnya penulisan huruf besar dan huruf kecil. Adapun kendala yang dihadapi oleh guru saat mengimplementasikan pembelajaran, yaitu yang pertama ada fasilitas. Jadi tidak semua siswa memiliki handphone. Ada pula handphone yang dibawa oleh orang tua bekerja, terus juga terkadang terkendala oleh sinyal yang kurang memadai. Terus yang kedua yaitu kendalanya adalah komunikasi. Jadi media Zoom meeting ini membutuhkan sinyal yang stabil, namun terkadang terkendala oleh sinyal, terjadi gangguan sinyal sehingga membuat komunikasi dan interaksi saat pembelajaran terganggu. Terkadang materi yang disampaikan terdengar terputus-putus. Terus yang ketiga yaitu saat penerapan model pembelajaran. Yang pertama, pertanyaan mendasar, saya harus menstimulus terlebih dahulu siswa agar lebih aktif untuk menjawab. Terus saat mendesain rencana proyek juga saya harus membuat contoh terlebih dahulu agar siswa lebih mudah memahami. Terus yang ketiga, dalam membuat jadwal proyek, terkadang siswa ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Terus saat memonitoring perkembangan proyek, jadi masih terlihat siswa yang tidak aktif dalam mengirimkan foto-foto proyek. Terus dalam menilai hasil juga, peneliti harus membutuhkan waktu yang lama karena terkendala siswa mengumpulkannya secara bertahap. Terus yang terakhir, dalam evaluasi pengalaman juga terkendala karena tidak bisa bertatap muka secara langsung melalui Zoom meeting kembali.
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring menulis iklan layanan masyarakat pencegahan penularan virus COVID-19 pada siswa kelas 5 SDN Negeri Pondok Jagung 3 dengan menggunakan model project listening berbantuan media Zoom meeting dilaksanakan telah disesuaikan dengan sintaks model PJBL dan praktik membuat iklan juga berpengaruh pada siswa sehingga siswa menjadi lebih bersemangat dan antusias terhadap pembelajaran. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran mendapatkan respon yang positif. Yang keempat, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa yaitu saat membuat iklan layanan masyarakat terdapat pada unsur iklan, korelasi gambar dan kalimat, kerapihan dan perpaduan warna, keefektifan kalimat iklan, dan ejaan tanda baca. Yang keempat, yaitu kendala-kendala yang dihadapi oleh guru, terdapat tiga kendala utama yaitu fasilitas, komunikasi, dan saat penerapan model project based learning. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.